Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Dan satu lagi, video ini ditujukan untuk kalian penikmat horor. Tapi kalian jangan pernah takut sama jin karena derajat manusia di atas mereka. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Ada sebuah tempat di ujung timur Pulau Jawa yang begitu indah, namun menyimpan rahasia yang bahkan tak berani diucapkan oleh banyak orang. Tempat itu bernama Alas Purwo. Di balik hijaunya pepohonan, di balik suara burung yang terdengar tenang, tersembunyi dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika. Alas Purwo. Jika kamu ketik nama itu di internet, kamu akan menemukan dua wajah dari tempat ini. Satu adalah wajah keindahan, taman nasional, savana luas, flora dan fauna eksotis. Tapi wajah satunya lagi adalah wajah kegelapan, dan kali ini kita akan membahas tentang misteri-misteri yang terdapat di Alas Purwo. Masyarakat sekitar percaya bahwa Alas Purwo adalah kerajaan makhluk gaib, tempat para jin, dedemit, dan makhluk halus tertua tinggal. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tanpa izin bisa hilang, bukan karena tersesat, tapi karena ditarik oleh penghuni lain. Kata Purwo sendiri berarti awal atau permulaan. Konon, menurut kepercayaan kuno, inilah tempat pertama yang diciptakan di tanah Jawa, sebuah tempat yang menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk tak kasat mata. Namun, kepercayaan itu tidak berdiri tanpa bukti. Terlalu banyak kisah nyata yang terjadi di hutan ini. Kisah tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak, kisah tentang suara gamelan dari tengah hutan saat tengah malam, kisah tentang sosok bayangan yang mengintai dari balik pohon besar. Dan yang paling menyeramkan adalah kisah tentang mereka yang kembali, tapi tidak benar-benar kembali sebagai manusia. Kamu mungkin bertanya, apakah itu cuma mitos? Tapi tanyakanlah kepada warga sekitar. Mereka tidak menyebut Alas Purwo dengan sembarangan, banyak yang tidak berani menyebut namanya saat malam. Bahkan petugas Taman Nasional pun mengakui ada area-area tertentu yang mereka hindari setelah jam 5 sore. Dan itulah mengapa kali ini kita akan masuk ke dalam dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kita akan menelusuri kisah-kisah nyata, sejarah kelam, dan misteri yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, ingatlah satu hal, ini bukan sekadar tempat wisata, ini adalah tempat yang menyimpan batas tipis antara alam kita dan alam yang lain. Selamat datang di Alas Purwo, dan inilah kisah dari hutan yang dipercaya sebagai gerbang dunia gaib. Sejarah kelam Alas Purwo. Alas Purwo sebuah nama yang membawa rasa dingin setiap kali disebut. Tapi untuk memahami mengapa tempat ini begitu ditakuti, kita harus menelusuri sejarahnya. Sejarah yang tidak hanya mencakup manusia, tapi juga dunia yang tak kasat mata. Kata Purwo dalam bahasa Jawa kuno berarti awal atau permulaan. Banyak yang percaya bahwa tanah Alas Purwo adalah tempat pertama yang diciptakan di Pulau Jawa, tempat sakral, tempat yang menyimpan energi leluhur, dan tempat berdirinya kerajaan makhluk halus. Legenda ini bukan hanya dongeng rakyat. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Centini, Babet Tanah Jawi, hingga Kitab Raja Purwa, disebutkan bahwa di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah kawasan suci yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang suci pula, tempat pertapaan, tempat ritual, dan tempat di mana para raja dan rasi agung mencari wahyu atau petunjuk gaib. Salah satu tempat paling keramat di dalam Alas Purwo adalah Gua Istana. Konon,
Disinilah para leluhur Jawa dulu melakukan tapa berata selama bertahun-tahun. Mereka meyakini bahwa gua tersebut adalah titik akses menuju alam astral. Di waktu-waktu tertentu, suara gamelan dan tembang Jawa kuno bisa terdengar dari dalam gua, padahal tak ada seorang pun di sana. Namun, tak semua sisi alas Purwo bersifat suci. Ada bagian lain yang dikenal sebagai wilayah larangan, wilayah yang tidak bisa disebutkan namanya sembarangan. Salah satu mitos menyebutkan adanya kerajaan makhluk halus bernama Kerajaan Jin Purwo. Di sebuah dimensi tersembunyi yang hanya terlihat oleh mereka yang terpilih. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, alas Purwo sering dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang dianggap melanggar sumpah kerajaan atau terkena kutukan. Dikirim ke dalam hutan ini, beberapa naskah bahkan menyebutkan ritual pengorbanan dilakukan di malam Jumat Kliwon di titik-titik tertentu dalam hutan. Masuk ke era penjajahan Belanda, hutan ini mulai menjadi sorotan. Belanda mencoba menjelajahinya dengan misi ilmiah dan militer. Tapi hasilnya, banyak tim yang tidak pernah kembali. Pada tahun 1911, catatan militer Belanda mencatat hilangnya 5 orang serdadu di kawasan Gua Mayangkoro. Jejak mereka terhenti begitu saja di tengah jalur yang basah dan penuh darah tanpa tubuh ditemukan. Kemudian, saat Jepang menjajah Indonesia, goa-goa dalam alas Purwo dijadikan markas tersembunyi oleh tentara Jepang. Mereka menyiksa tahanan, melakukan eksperimen, dan membuang mayat ke dalam jurang yang dikenal sebagai Jurang Singo. Warga sekitar mengatakan, setiap malam Jumat, terdengar jeritan dan langkah sepatu bot Jepang yang berjalan tanpa tubuh. Lalu tragedi tahun 1965 terjadi. Masa kelam G30 SPKI menyisakan luka sejarah, dan lagi-lagi, alas Purwo menjadi saksi bisu. Truk-truk militer mengangkut para tahanan ke dalam hutan, tidak ada pengadilan, tidak ada nisan, hanya tanah sunyi dan malam pekat yang tahu bagaimana mereka dihabisi. Seorang saksi yang kini sudah berusia 80 tahun, Pak Lartu, pernah mengatakan, "Malam-malam kami lihat truk lewat, bawa orang banyak, semua ditutup terpal. Pagi-paginya truk itu balik, kosong. Tapi sopirnya nggak pernah ngomong apa-apa, cuma diam, pucat, kayak habis lihat iblis." Setelah era itu, nama alas Purwo semakin kuat sebagai tempat yang tidak boleh diganggu. Para dukun dan praktisi ilmu hitam datang dari berbagai daerah untuk bertapa. Disinilah konon tempat terbaik untuk pesugihan menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan tak wajar. Ada kisah tentang pohon besar yang disebut pohon gantung, tempat tumbal digantung. Pohon itu tak pernah mati, daunnya selalu hijau meski tak pernah tersentuh matahari. Pemerintah pun akhirnya turun tangan. Pada tahun 1992, alas Purwo ditetapkan sebagai taman nasional. Tapi langkah ini tidak serta-merta menghilangkan sisi angker dari hutan ini. Bahkan petugas taman sendiri enggan berjaga di malam hari. Kami punya kode tidak tertulis. Setelah jam 5 sore, kami tidak boleh berada di titik-titik tertentu. Pernah ada relawan hilang waktu patroli malam. Ditemukan 3 hari kemudian, sendirian di pinggir savana. Tidak bisa bicara, hanya menangis. Alas Purwo bukan sekadar hutan, ia adalah lapisan realitas yang menyimpan cerita manusia dan dunia yang tak terlihat. Tempat ini seperti hidup, mengamati, dan menunggu. Dan dengan semua sejarah kelam yang telah kita gali, kita akan masuk lebih dalam lagi. Segmen berikutnya akan mengungkap kisah dari warga-warga yang tinggal di batas hutan, kisah nyata, bukan dongeng. Kisah yang akan membuat kita sadar bahwa mungkin batas antara dunia manusia dan dunia gaib memang lebih tipis dari yang kita bayangkan. Kisah menyeramkan di alas Purwo. Kita telah menyelami sejarah kelam alas Purwo. Tapi sejarah saja belum cukup. Kini kita masuk ke kisah nyata pengalaman langsung dari para penduduk yang tinggal di batas hutan ini. Mereka bukan pembuat cerita, mereka adalah saksi dan korban. Ini Mbah Ratmi. Usianya 73 tahun.
Seumur hidupnya ia tinggal di salah satu desa, hanya beberapa kilometer dari batas hutan Alas Purwo. Ia dikenal sebagai dukun beranak dan juga penjaga tradisi leluhur. Tapi malam itu, tahun 1976, hidupnya berubah selamanya. Malam Jumat Kliwon. Saya ingat betul, hujan gerimis. Ada suara ketukan di pintu. Perempuan muda, hamil besar, berdiri di ambang pintu. Bajunya putih, basah, matanya merah. Katanya, suaminya kecelakaan. Dia sendirian, minta tolong dibantu melahirkan. Mbah Ratmi, yang saat itu masih kuat dan biasa menangani kelahiran, segera bersiap. Ia membawa alat-alat tradisional, minyak kelapa, kain, dan obor. Ia mengikuti si perempuan masuk ke dalam hutan, menuju sebuah rumah kayu yang katanya tempat tinggalnya. Tapi yang ia temukan bukan rumah biasa. Rumahnya tua, jendela, semua tertutup kain hitam. Tapi saya masuk saja. Perempuan itu rebahan, minta ditemani. Saat proses melahirkan mulai, suara-suara aneh mulai terdengar dari loteng, seperti orang berjalan. Tapi, rumah itu satu lantai. Bayinya lahir, tapi yang terdengar bukan tangisan biasa. Suaranya lirih, serak, seperti bisikan, dan matanya bukan seperti mata bayi, hitam pekat, tanpa cahaya. Saya takut. Saya tinggalkan bayi itu dan perempuan itu. Saya langsung lari pulang. Besok paginya, saya ajak tetua kampung kembali ke rumah itu. Tapi yang kami temukan hanya lahan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada jejak, cuma ada kain putih tergantung di pohon dengan bercak darah. Setelah malam itu, Mbah Ratmi sering didatangi bayangan perempuan di mimpi. Kadang terdengar suara tangisan bayi di depan rumahnya. Penduduk sekitar pun mengakui sejak kejadian itu, desa itu tak pernah lagi terasa tenang. Kisah kedua datang dari Pak Suraje, umurnya 59 tahun. Mantan penebang liar yang pernah tersesat di Alas Purwo selama 3 hari, ia tak hanya melihat sesuatu, ia mengalami langsung perbedaan waktu. Saya dulu kerja motong kayu, tahun 1998 di hutan larangan. Tapi bayaran besar, saya masuk lewat jalur timur, hari pertama lancar, hari kedua saya mulai merasa aneh. Suara-suara dari balik pohon, bayangan lewat, tapi waktu saya senterin kosong. Hari ketiga, ia kehilangan arah. Kompas rusak, GPS tidak berfungsi, makanan habis, dan ia mulai melihat sesuatu yang mustahil. Saya lihat kampung kecil, rumah-rumah dari bambu. Orang-orang pakai pakaian zaman dulu, ada pasar. Tapi mereka semua diam. Gak ada suara. Saya dekati, semua langsung berhenti bergerak. Seperti patung, lalu satu orang menoleh ke saya. Matanya putih semua. Lalu saya pingsan. Ia terbangun di bawah pohon beringin, malam hari, tapi yang membuatnya shock. Ketika akhirnya berhasil keluar dari hutan dan sampai ke jalan raya, tanggal sudah berganti. Ia pikir hanya 3 hari, tapi ternyata sudah lewat 9 hari. Saya turun berat badan drastis, gak bisa tidur seminggu. Setiap mimpi, saya kembali ke pasar itu, dan orang-orang diam itu. Mereka mendekat sedikit demi sedikit. Pak Suraji berhenti jadi penebang setelah itu. Ia percaya, ia telah masuk ke alam lain, dimensi di mana waktu dan logika tak berlaku. 2 kisah. 2 pengalaman nyata yang berbeda, tapi keduanya punya benang merah. Mereka menyentuh sesuatu yang tak seharusnya. Alas Purwo bukan sekadar hutan, ia menyimpan celah ke dunia yang tak bisa dijelaskan, dan siapapun yang masuk, belum tentu bisa kembali utuh.
Segmen berikutnya adalah puncak dari semua ini, bukan lagi cerita, tapi tindakan nyata. Kita akan masuk langsung ke jantung hutan di waktu yang paling tidak disarankan. Tengah malam, bersiaplah untuk ekspedisi malam. Tempat-tempat terlarang di dalam hutan. Alas Purwo bukan hanya hutan biasa, di dalamnya tersembunyi batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata penduduk sekitar tahu. Ada tempat-tempat yang tidak boleh disebut, tidak boleh dikunjungi, bahkan tidak boleh dipikirkan terlalu lama, tapi malam ini kami akan membuka semuanya. 3 tempat ini adalah Watu Dodol, Pasar Setan, dan Pohon Jangkar. Adalah simbol dari kekuatan gaib yang hidup di dalam Alas Purwo, masing-masing menyimpan sejarah kelam, kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan malam ini kita akan membongkar semuanya. Watu Dodol. Di tepi pantai Banyuwangi, berdiri sebuah batu besar berwarna hitam keabu-abuan. Orang menyebutnya Watu Dodon. Batu ini bukan sekadar batu karang biasa, ia disebut sebagai batu hidup yang menolak untuk dipindahkan. Konon, pada masa penjajahan Belanda, batu ini ingin dihancurkan untuk memperluas jalan raya, tapi setiap alat berat yang mendekat mendadak rusak, operator alat jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal tanpa ada sebab yang jelas. Para sesepuh percaya, batu ini adalah penjaga gerbang ke dunia gaib Alas Purwo. Ia mengawasi siapapun yang masuk. Jika niatmu tidak bersih, kau akan tertolak. Bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan tak terlihat. Nama Watu Dodol dikenal di wilayah Banyuwangi, tapi yang ini tidak akan kalian temukan di brosur wisata. Penduduk menyebutnya Watu Dodol, batu gaib yang muncul dan hilang sesuka hati. Dan siapapun yang menemukannya tanpa izin, tidak akan bisa pulang dengan utuh. Anak saya pernah lihat, dia ngilang 2 hari. Waktu balik, dia cuma duduk, diam, matanya kosong, tangannya gemetar. Katanya, dia ketemu batu gede, terus seperti ada yang bisik-bisik di telinga. Kami menelusuri jalur menuju lokasi yang disebut warga. Udara mulai terasa berat, sinyal hilang, kompas berputar. Salah satu kru kami, Ari, tiba-tiba muntah dan mengaku mencium bau bangkai padahal kami tak melihat apapun. Rasanya kayak ada yang ngikutin, tapi pas nengok, kosong. Tapi langkah itu tetap ada, kayak suara telanjang kaki di tanah basah, semakin dekat. Saat kami memutuskan keluar, kamera utama kami menolak menyala, baterai penuh. Tapi mati, kami hanya bisa keluar setelah salah satu kru membacakan doa. Apakah kami benar-benar mendekati portal yang dimaksud? Pasar Setan. Bayangkan Anda berjalan di dalam hutan, dan tiba-tiba kamu melihat lampu remang-remang, tenda-tenda bambu, dan suara ramai orang berjualan. Tapi saat kau dekati, semuanya hilang. Itulah yang disebut sebagai Pasar Setan. Lokasi ini berpindah-pindah, tidak punya titik tetap. Tapi bagi yang terpilih, pasar ini bisa muncul begitu saja di tengah hutan, menawarkan apa saja. Asal kau berani bayar dengan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar uang. Penduduk lokal menyebutnya tempat tukar nasib. Ada yang mengaku melihat orang-orang berpakaian zaman dahulu di sana. Ada juga yang kembali dari pasar itu dengan mata kosong dan tidak lagi bicara. Satu hal yang pasti, jika kau mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan ikuti. Sekali masuk, belum tentu kau bisa keluar sebagai manusia yang sama. Pasar Setan. Namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan pasar biasa. Konon hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Dan hanya mereka yang memiliki kunci gaib yang bisa masuk. Saya mau ngambil daun pisang buat masak. Tiba-tiba lihat keramaian kayak pasar malam. Tapi sunyi, gak ada suara, semua orang diam, mukanya pucat. Saya lari pulang, pas bangun pagi, saya melihat sesuatu di ujung mata.
Kami mencoba melakukan ritual sederhana, menyalakan kemenyan, duduk dalam hening, selama 30 menit. Kamera kami merekam sesuatu yang tak biasa seperti riuh pasar, tapi tidak ada visualnya. Hanya audio bisikan, suara koin, dan langkah kaki. Padahal kami hanya berempat di tengah hutan. Suara anak kecil tertawa, tapi kita nggak bawa siapa-siapa. Setelah itu, ada suara yang ngomong pelan di dekat telinga saya. Sudah bayar apa belum? Seketika kami panik, lampu padam, peralatan error. Kami keluar dari tempat itu dengan tubuh gemetar dan pakaian bau kemenyan. Sampai hari ini, suara itu masih terekam di alat kami. Pohon jangkar. Di salah satu sudut paling gelap Alas Purwo, berdiri sebuah pohon besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan-tangan yang menggenggam rahasia. Mereka menyebutnya pohon jangkar. Pohon ini dipercaya sebagai tempat pengikat arwah, baik yang dipanggil maupun yang dikorbankan. Konon, pada masa kerajaan dahulu, tempat ini digunakan sebagai titik ritual pemanggilan hodam dan tumbal. Beberapa warga mengaku mendengar suara rintihan dari arah pohon saat malam. Bahkan ada yang melihat sosok hitam berdiri diam di antara akar pohon, menatap tanpa mata. Yang paling menyeramkan, siapapun yang mencoba mengambil daun atau kulit pohon ini untuk dibawa pulang dilaporkan selalu mengalami mimpi buruk selama 7 hari berturut-turut. Beberapa tak pernah bangun lagi. Pohon ini tidak tumbang, tapi condong seperti tali jangkar yang menahan kapal. Warga percaya ini adalah tempat pengikat arwah mereka yang dijadikan tumbal pesugihan, diikat rohnya sebelum dikirim ke dimensi lain. Ketika kami dekati pohon ini, suhu di sekitar menurun drastis, dari 26 derajat ke 14 derajat hanya dalam beberapa menit. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detak jantung kami. Dan sesuatu yang terasa seperti sedang memperhatikan. Saya lihat sosok tinggi berdiri diam di atas cabang. Kayak pakai jubah putih. Tidak bergerak. Tapi mukanya nggak ada. Cuma hitam kosong. Waktu aku senter, hilang. Tapi senterku langsung mati. Setelah kejadian itu, 2 anggota tim mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut mimpi tentang diikat, dijatuhkan ke sumur hitam, dan ada suara yang bilang, "Jangan datang ke sini lagi." Tiga tempat ini hanyalah bagian kecil dari misteri besar Alas Purwo, tapi ketiganya adalah tanda bahwa tempat ini bukan milik manusia sepenuhnya. Di balik pepohonan dan kabut tipis, ada dunia lain yang sedang mengamati dan menunggu. Dan kini kami akan melangkah lebih dalam, bukan hanya mengunjungi tempatnya, tapi mencoba merasakannya secara langsung. Uji nyali malam hari di lokasi-lokasi terlarang ini. Ekspedisi malam, uji nyali di jantung hutan. Setelah menjelajahi tempat-tempat terlarang di Alas Purwo, kini kami akan melakukan sesuatu yang tak banyak berani melakukannya, yaitu uji nyali langsung di jantung hutan. Saat malam tiba, dalam gelap, semua jadi berbeda. Suara angin bisa berubah jadi bisikan, bayangan bisa berubah jadi sosok. Dan malam ini, kami akan menghadapinya. Kami memutuskan untuk membagi tim menjadi 2 kelompok. Kelompok A akan menuju pohon jangkar, kelompok B ke Tanah Garing. 2 lokasi paling aktif secara spiritual menurut data MF sebelumnya. Komunikasi hanya lewat walkie-talkie dan setiap tim membawa 1 kamera. Misi kami sederhana, bertahan selama 2 jam, mengamati dan mencatat semua kejanggalan, tapi tentu saja hal-hal tidak berjalan sesederhana itu. Tim A menuju pohon jangkar. Baru 10 menit jalan, senter sudah mulai ngaco, padahal baterai penuh. Dimas di belakang saya berhenti tiba-tiba. Katanya dia dengar suara cewek nangis.
Tapi waktu kami cek, hutan sunyi total. Bukan suara dari arah kami datang, tapi dari arah depan. Padahal jalan ke depan itu cuma akar dan semak. Waktu saya nyalain UV, ada bekas telapak kaki, tapi kecil, kayak anak kecil dan basah. Kami terus maju, suhu drop tiba-tiba. Kamera termal, kami menangkap titik panas di atas pohon. Tapi pas dilihat langsung, kosong. Tapi waktu kuarahkan senter, pohon itu bergoyang sendiri, seolah ada yang bergerak di atasnya. Gua rekam suara sekitar. Pas diputar ulang, ada suara wanita berbisik, Lepaskan saya. tapi jelas-jelas di sana nggak ada siapa-siapa selain kami. Setelah 1 jam lebih di lokasi, salah satu dari kami mengalami pingsan mendadak, nafas berat, suhu tubuh menurun drastis. Kami memutuskan evakuasi, tapi jalan keluar tidak lagi sama, rute berubah. Peta kami tidak lagi cocok, kami tersesat. Sumpah, jalur yang kami lalui sebelumnya kayak nggak pernah ada. Semua berubah. Tanaman jadi rapat, kami harus buka jalan pakai parang. Tim B, Tanah Garing. Begitu kami tiba, kesunyian di sana beda. Gak ada jangkrik, gak ada suara apapun. Rasanya seperti masuk ruangan kedap suara. Waktu kami duduk untuk mulai pengamatan, saya merasa seperti ada yang berdiri di belakang. Tapi gak ada siapapun. Kamera menangkap bayangan seperti seseorang berjalan cepat di antara pohon. Tapi nggak ada suara langkah. Saya coba kejar. Tapi setelah 5 meter, dada saya sesak. Tanahnya kayak menyedot kaki saya. Saya mulai dengar suara. Tapi bukan dari luar. Dari dalam kepala. Suara yang bilang, Kau sudah di sini, jangan pulang. saya tutup telinga. Tapi tetap dengar. Selama tim B mencoba menenangkan Maya, alat MF mendadak mencapai titik maksimal dan detik berikutnya. Semua alat elektronik mati, tidak ada komunikasi, tidak ada cahaya, kami di sana. Hanya dengan berdoa. Saya nyalain lilin terakhir yang kami bawa. Dan saat itu, kami lihat sesosok wanita duduk di ujung tanah kering. Rambut panjang, diam. Kami menunduk, tidak berani menatap. Waktu saya angkat kepala lagi, dia sudah hilang. Semua tim kembali ke titik awal. Akhirnya, setelah lebih dari 2 jam, kedua tim berhasil kembali ke titik pertemuan. Tapi masing-masing membawa luka batin dan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya kami lihat? Apa yang sebenarnya menghuni hutan ini? Ini bukan cuma uji nyali. Ini semacam peringatan bahwa ada tempat yang tidak boleh dilanggar dan kita sudah melangkah terlalu dalam. Saya nggak bisa lupakan suara itu. Rasanya dia masih ada sampai sekarang. Ekspedisi malam ini menyisakan bekas yang sulit dijelaskan. Tapi ini baru permulaan. Segmen berikutnya akan mengungkap kisah lama. Kutukan dan darah yang mengikat tempat ini selama ratusan tahun. Kutukan dan ritual, hubungan dengan dunia lain. Segmen kali ini bukan hanya soal kisah, tapi warisan gelap yang mengakar di tanah alas purwo. Kutukan dan ritual bukan sekadar legenda, ini adalah bagian dari sejarah yang disembunyikan, dijaga, dan ditakuti di hutan ini. Dunia nyata dan dunia gaib tidak dipisahkan garis, melainkan dijalin dalam satu kesatuan yang mengerikan. Nama alas purwo sendiri berarti hutan awal atau tanah pertama. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ini adalah tempat pertama kali bumi diciptakan. Tapi ada sisi lain dari mitos ini. Konon, siapapun yang datang dengan niat buruk akan tersesat selamanya. Pada tahun 1930-an, penjajah Belanda pernah mengirim tim untuk membangun jalur akses ke dalam hutan ini, tapi proyek itu dihentikan tiba-tiba. Alasannya bukan teknis, tapi supranatural. 7 dari 10 pekerja mengalami halusinasi
2 orang hilang. Dan 1 ditemukan tewas dalam posisi bersujud menghadap gua yang disebut Gua Istana. Gua Istana dipercaya sebagai tempat meditasi raja-raja gaib. Tidak semua orang boleh masuk. Bahkan ada kisah bahwa siapapun yang masuk tanpa izin akan membawa pulang penunggu dari sana. Di dalam hutan ini, ada ritual-ritual yang bahkan tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Salah satunya adalah ritual tapa ngalon. Orang yang menjalankan tapa ini akan menggantung dirinya terbalik dari pohon besar berhari-hari sambil bermeditasi. Tujuannya melihat dunia gaib. Kalau tapanya benar, orang itu bisa lihat jin, bisa komunikasi sama penunggu hutan. Tapi kalau salah, bisa gilang atau nggak balik sama sekali. Ada yang pernah coba, tapi pas dicari, tinggal bajunya doang. Ritual lain yang dikenal adalah Nasrep Sukmo. Menyembunyikan roh biasanya dilakukan orang yang ingin kekuatan. Dalam kondisi transi, pelaku akan menghilang, bahkan tak bisa dikenali di dunia nyata. Penduduk percaya mereka sedang menyeberang ke dimensi lain. Satu kisah yang paling terkenal adalah tragedi tahun 1987. Seorang dukun muda mencoba membangkitkan arwah penjaga alas purwo untuk kekayaan. Ritualnya dilakukan di tengah hujan deras dengan hewan korban, mantra, dan api unggun. Tapi arwah yang datang bukan yang dia panggil. Di beberapa sudut alas purwo, kami menemukan simbol-simbol aneh. Ada yang tergambar di batu, ada yang dipahat di batang pohon. Simbol ini disebut Rarancang Sukma. Angkaian roh dipercaya sebagai pemanggil makhluk gaib tertentu. Bagi mereka yang tahu, simbol ini bukan sekadar hiasan, tapi panggilan. Begitu seseorang melewatinya, makhluk yang dipanggil akan mengikuti. Dan kalau tidak diberi pulang lewat ritual penutup, ia akan menetap di tubuh manusia. Itulah mengapa banyak orang yang habis dari alas purwo merasa berat, sakit, gelisar, karena mereka tidak pulang sendiri. Segmen ini telah membuka tirai tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Kutukan dan ritual bukan hanya kisah horor, tapi sistem kepercayaan kuno yang masih hidup di balik pepohonan alas purwo. Dan saat malam tiba, suara-suara itu memanggil kembali. Penutup. Perjalanan kami mengungkap misteri alas purwo memang telah selesai, namun bayangan yang tertinggal setelahnya justru membawa ketegangan yang tak terhingga. Semua yang kami alami di sana tidak berhenti begitu saja ketika kami keluar dari hutan. Sebaliknya, sesuatu sepertinya ikut pulang bersama kami, bayangan yang terus mengikuti tanpa bisa kami lihat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan pernah anggap remeh tempat-tempat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, karena siapa tahu bayangan yang tertinggal mungkin akan menemui Anda suatu saat nanti. Semoga Anda tetap waspada dan sampai jumpa di kisah-kisah menegangkan berikutnya.